Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai lemes nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati para sesepuh, para pinisepuh, tokoh masyarakat, warga RW 012, seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus pengurus DKM Nurul Iman, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada malam hari ini tandanya kita yang dapat hadir di masjid ini adalah orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah. Kalau hari pertama masjid-masjid penuh, musola kecil saja 10 jajar. Kalau sudah mendekati lebaran, bukan 10 jajar, 10 orang berjajar. Ini tandanya masjid makin melebar. Tetapi alhamdulillah kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir untuk mengikuti sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat tarawih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kalau kata orang Garut, suka nyanyi-nyanyi, kemana jalan ke Jogja, ke sana ke sebelah selatan, kemana jalan ke surga, ke masjid ikut terawehan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita berada dalam barisannya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita pada malam hari ini termasuk sudah berjumpa dengan malam yang ke-19. Tinggal ngitung saja. Kenapa harus dihitung? Sudah ketahuan, walaupun nggak ngaku ngitung, tiap hari paket berseliweran. Itu tandanya sudah ngitung. Alhamdulillah. Malam ke-19 kita diingatkan seolah-olah bahwa di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, orang yang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya seolah-olah sedang menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah. Allahumma amin. Dalam hadis dijelaskan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ada 4 golongan, bukan 4 orang. Kalau 4 orang sedikit. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan dari umatnya Nabi Muhammad terutama. Yang pertama, talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, getol baca Al-Quran. Apakah kita ada di dalamnya? Kalau orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, itu bisa ada yang 1 hari tamat baca Quran. Umumnya para sahabat Nabi itu 1 minggu sekali tamat baca Al-Quran. Nah kalau kita kadang-kadang zaman sekarang itu bangga mas kawin pakai Al-Quran. Tetapi kalau sudah tua suka cerita sama temannya, oh mas kawin saya dulu Al-Quran, sampai sekarang masih utuh, plastiknya belum dibuka. Karena gak pernah dibaca. Padahal yang bagus bukan, atau yang dibanggakan bukan masalah dikasih Al-Qur'annya, tetapi rajinnya membaca Al-Qur'an. Tetapi kita baca Al-Qur'an itu harus pakai ilmu. Di antara ilmu yang mendukung membaca Al-Qur'an adalah ilmu tajwid. Artinya kita wajib belajar membaca Al-Qur'an yang benar, yang baik menurut aturannya. Seandainya kita tidak mampu
untuk mempelajari ilmu membaca Al-Quran, karena kita sudah tumpul. Ya sudah, apa yang kita bisa, yang sudah diajarkan melalui hafalan oleh orang tua kita, guru-guru kita. Karena Al-Quran itu kalau baca sembarangan bukan mendatangkan pertolongan kelak di akhirat, akan tetapi mendatangkan kutukan. Akan menjelma menjadi seseorang yang galak, akan menyiksa kita, menyeret kita masuk neraka karena baca Al-Qur'annya salah. Lalu kalau daripada kita baca salah, jangan mentang-mentang ada latinnya, wah gampang, gak belajar juga, gak mendatangkan guru juga, orang ada latinnya. Baca latin kadang-kadang salah. Coba aja, ada orang berdoa sampai nangis-nangis, baca latinnya Robbana a'atina, mentang-mentang A-nya 2 jadi a'atina. Yasin bisa-bisa dibaca Yasin, bukan Yasin, jadi Yasin karena I-nya 2. Oleh karena itu gak cukup kalau kita gak mampu membaca latinnya untuk baca Al-Quran, harus belajar. Seandainya sudah tidak bisa untuk belajar, bacalah Al-Quran sesuai kemampuan kita. Jangan dianggap sepele surat-surat pendek, surat Al-Fatihah, surat Qul Huwallahu Ahad. Di dalam kitab Nashihud Diniyah, di dalam kitab Nashihul Ibad, di dalam kitab Ihya Ulumuddin sudah dijelaskan keutamaan-keutamaan surat-surat pendek. Kalau kita ingin makin tua itu makin bahagia, rezeki mudah, rezeki gampang, karena ada kalanya orang makin tua makin susah. Padahal waktu muda kaya raya, makin tua habis. Kata para ulama, sesuai hadis Nabi, di dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan kalau ingin makin tua makin bahagia, sering-seringlah membaca surat Alam Nasroh dan surat Li'ila fi Quraisyin setiap habis sholat. Dan di antara kunci keberhasilan menggapai keberkahan dunia, itu rajin membaca 2 surat itu, selain surat Al-Waqi'ah. Alam Nasroh sekurang-kurangnya ya 3 kali atau sekali, bagusnya 11 kali atau 9 kali. Setiap habis sholat, terutama pagi dan sore, habis subuh dan asar. Ditambah surat Li'ila fi Quraisyin. Bahkan pengalaman saya pribadi dulu ketika, ketika umroh, ijazah langsung dari guru ngaji saya, baca selama di sana surat Li'ila fi Quraisyin sebanyak 1000 kali selama di tanah haram Mekah. Jangan kurang. Gak cerita itu hikmahnya apa. Yang jelas pasti ada. Untuk memudahkan keberkahan hidup di dunia ini. Kalau akhirat sudah pasti, kalau kita mau baca-baca Al-Quran, sudah pasti mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kuncinya lagi, kalau ada orang sering bermusuhan, sering berantem dengan saudara, sering berantem dengan istri, sering berantem dengan tetangga, sering berantem, supaya hidupnya tentram, damai, sering-sering membaca surat Inna A'tainakal Kautsar. Berapa ayat itu surat Inna A'tainakal Kautsar? Al-Kautsar. Hanya 3 ayat, gak panjang. Tetapi keutamaannya kalau kita membaca surat Inna A'tainakal Kautsar 1 kali sama dengan membaca Al-Quran tamat 1 kali. Inna A'tainakal Kautsar bukan main-main. Kalau kita baca pahalanya besar. Di samping itu masih banyak, termasuk memperbanyak surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jangan hanya ketika bulan puasa saja. Insya Allah kalau orang selalu mengamalkan, merutinkan membaca surat Inna Anzalna pagi dan sore, walaupun hanya 1 kali, Allah akan lindungi dari bala bencana, dari musibah, dari segala apa yang ditakuti. Itu manfaat daripada membaca surat-surat pendek, apalagi surat-surat yang panjang. Yang mana yang kita hafal? Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan apabila seseorang membaca Al-Quran sehabis sholat subuh 100 ayat, maka saking banyaknya pahala, malaikat sampai pusing, malaikat bingung, capek mencatat pahala orang yang baca Al-Quran 100 ayat sehabis subuh. Saya gak bisa baca Al-Quran, baca aja surat Qul Huwallahu Ahad 4 ayat. Kalau kali 10 kali baca sudah 40 ayat.
Tinggal kaliin aja, berarti baca saja 25 kali surat Qul Huwallahu Ahad sama dengan baca 100 ayat. Itu pahalanya saking banyaknya, malaikat kecapean mencatat pahalanya luar biasa. Subhanallah. Siap baca Al-Quran? Insya Allah harus siap, semangat. Jadi habis sholat subuh, habis sholat maghrib jangan pulang dulu. Kalau kita gak perlu banget, gak buru-buru banget, duduk dulu niat iktikaf. Apalagi di bulan puasa, nawaitu an a'takifa bil masjidi lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala, walaupun hanya berapa menit, apalagi berjam-jam, alhamdulillah iktikaf dapat pahalanya. Dapat pahala iktikaf di masjid, diam di masjid dapat pahala. Nah, baca ayat-ayat suci Al-Quran walaupun surat-surat pendek, paling tidak 100 ayat sehabis sholat subuh. Kebaikan-kebaikan di akhirat itu di dalam hadis dijelaskan, barang siapa membaca huruf Al-Quran satu huruf, pahalanya berapa? 10. Itu 10 itu kalau dibaca ketika tidak punya wudhu. Kalau dibaca ketika sholat, kayak sholat baca Al-Fatihah, sholat imam baca surat-surat pendek, per hurufnya mendapatkan kebaikan 100 kebaikan. Kalau sholatnya sambil berdiri. Kalau sholatnya sambil duduk, barangkali orang sakit duduk di kursi sholatnya, maka pahala ayat Al-Qur'annya atau huruf Al-Qur'annya satu huruf hanya berdapat pahala 50 kebaikan. Kalau dibaca di luar sholat 25 kebaikan per hurufnya. Kalau di luar sholat kemudian nggak punya wudhu, biasa-biasa saja, kemudian baca Fatihah, kayak dipanggil orang tasyakuran, kumpul gak punya wudhu, baca Al-Fatihah, per hurufnya dapat kebaikan 10. Kebaikan yang mana? Ini kebaikan umur panjang, itu kebaikan dari Allah. Kasih umur panjang itu kebaikan. Keluarga rajin sembahyang, itu kan? Suami penyayang, punya kendaraan tak terbilang, punya rumah tinggi menjulang, masuk ke rumah permadani terlentang, di meja terdapat hidangan, ada udang, ada rendang, tempe Palembang, itu kebaikan dari Allah. Belum di akhirat. Di akhirat kebaikan dari Allah luar biasa. 2 rakaat sholat untuk membalas kebaikan atau pahala 2 rakaat sholat, dunia dan isinya gak cukup. Kita punya uang 1 miliar sudah berasa paling kaya. Seandainya ada yang ngalamin begitu, sudah merasa paling kaya. Di akhirat gak ada apa-apanya. 2 rakaat sholat, dunia dan isinya gak cukup untuk membalas pahala orang 2 rakaat sholat. Oleh karena itu tadi saya bilang dari awal, kita adalah pilihan Allah. Diberikan hidayah dan taufik kekuatan melangkahkan kaki datang ke masjid untuk ikut sholat isya berjamaah, dilanjutkan taraweh. Ini anugerah. Di sana kebaikannya luar biasa. Belum di dunia kita sudah merasakannya, alhamdulillah. Orang yang dirindukan oleh surga diantaranya satu yang talil Quran, walaupun bacanya surat-surat pendek, apalagi berjuz-juz kita baca, gitu ya. Kedua yang dirindukan oleh surga adalah orang yang hafizul lisan, pandai menjaga lisan. Ya Bu ya, orang yang pandai menjaga lisan, menjaga omongan, itulah orang yang dirindukan oleh surga. Nabi sudah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini mah gimana kebiasaan kita? Suami istri, suaminya ngomong satu kalimat, istri mah satu kaset. Kata ulama pantas kalau perempuan mah banyak ngomong karena dia itu turunan Hawa. Kalau laki-laki turunan Adam. Kalau Adam kan diam, Adam diam, banyak diam. Kalau Hawa mangap Hawa. Jadi banyak ngomong. Nah itulah udah biasa, udah turunannya. Tetapi agama sudah menganjurkan bahwa harus pandai menjaga lidah. Ketika kita pandai menjaga lidah, sangat dirindukan oleh surga, berarti calon penghuni surga. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang dermawan, suka memperhatikan orang lain.
suka memberi kepada orang lain, menolong kepada yang butuh pertolongan, membantu kepada orang yang butuh bantuan, itu tandanya orang itu dirindukan oleh surga. Yang keempatnya orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.